Halo sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar? Saya berharap pagi ini tetap bersemangat ya. Kalau bersemangat mah ya, kalau kita pioner bukan bersemangat sih, lebih kepada tekun saja ya. Kalau mau sedikit ada semangatnya boleh, tapi kalau di kita pioner tinggal konsisten aja. Yang kita butuhkan adalah konsistensi. Walaupun itu hal sederhana, tapi kalau hati juga nggak nerima hal sederhana itu, teman-teman bisa jadi nggak jadi ya. Bayangkan, coba bayangkan saya sekitar 4 tahunan ya, 4 tahun ya, sekitar 4 tahunan lebih klik petir, walaupun di awal-awal sempat bolong-bolong juga karena nggak yakin. Nah, hal yang sangat sederhana ya teman-teman, masuk di aplikasi, klik, padahal waktu itu kita lewati terus, kita masuk ngikut aja, itu bisa orang tidak melakukan karena apa? Ini hati, ya kan? Ternyata hal yang sangat sederhana pun kalau ini nggak terima, itu bisa gagal. Ya, ada banyak alasan, makanya itu ya memang beda-beda kondisi dan kepribadian seseorang, ya, sikap hati seseorang, pilihan-pilihan, cara berpikir, cara menanggapi. Ya, teman-teman, saya melihat hari ini para pakar-pakar hukum, ya, para pengacara, ya, oknum-oknum lah saya sebut aja lah. Ada oknum-oknum ya yang mulai saling serang gitu ya. Saya mikir-mikir ya, kok oknum-oknum ini taruhlah ada namanya F ya, huruf awalnya F, didatangi rumahnya oleh seseorang, lalu kemudian yang si pengacara ini tidak terima dan dia mau harus cari pasal apa yang cocok. Saya pikir ini masalah hati teman-teman. Sekarang kita nggak suka dengan orang, bisa saja dilaporkan dengan dalil apapun. Jadi saya pikir ini mungkin kepolisian juga harus milih baik-baik lah ya. Jangan sedikit-sedikit lapor, nggak terima lapor. Waduh, nggak enak kan kalau jadi cengeng gitu ya. Seperti si Ongkong dulu lah ya. Ongkong yang kita mining dulu di Vitu, kemudian dilaporin tiba-tiba, termasuk saya tidak tanggung-tanggung diviralkan di media-media mainstream di Jakarta. Yang saya tahu saat itu ada 5 media mainstream. Dengan dasar apa? Ya nggak senang, nggak senang aja. Ya kan, kita mining, nggak ada uangnya kita ambil, kita nggak pakai kuotanya. Ya. Saya ngupload video-video saya dan menjelaskan karena saya adalah pemain juga saat itu, menjelaskan kepada teman-teman. Lalu kok dilaporkan? Ya kan, dalilnya apa? Itu katanya orang pintar, orang cerdas Indonesia saat itu. Aduh, saya pikir orang sekarang gitu teman-teman. Kita lihat para oknum-oknum elit-elit hukum yang saling nyerang, ya, yang segendut nyerang yang gini-gini, ya kan, yang gini-gini juga saling melaporkan. Saya pikir aduh, kok mereka ya sendiri yang tahu tentang hukum, kok mereka sendiri yang juga terjerat dengan kasus-kasus hukum. Ada kan yang tidak beres ya teman-teman, kalau kita lihat ya, ada yang nggak beres ya. Kita tadi di mana ya sekarang? Kok larinya ke sana ya? Saya jadi lupa kita sekarang ada di mana ini ya. Kok lari ke hukum ya? Gara-gara kita mau mining ya. Jadi teman-teman, iya, gara-gara kita mining diurus orang lain kan. Sekarang ini sama hal ya. Di Pi Network ini kita mining ya. Oh iya, hal yang sederhana karena faktor hati tidak dilakukan ya. Karena tidak percaya kepada Nicholas, tidak dilakukan ya. Saya berterima kasih ya. Berterima kasih kepada siapa ya? Ya kepada Tuhan lah yang membuat diri saya bisa konsisten sampai sejauh ini, bisa konsisten membahas Pi.
ada pengumuman terbaru kita ya teman-teman. Oh iya, saya lupa. Ada pengumuman terbaru kita hari ini. Ya, ada pengumuman terbaru kita, saya lupa, hampir saya lupa ya. Saya lagi mikir-mikir judul apa yang saya mau kasih untuk para pioner hari ini. Saya ingat, tadi pagi saya buka aplikasi beranda kita karena sudah selesai PyFest. Waktu yang ditentukan oleh core team buat para pioner seluruh dunia ada 100, disebutkan ada 165 negara kalau tidak salah ya. Teman-teman bisa ralat, karena saya tadi lihat tadi pagi, saya nggak save di otak saya. Jadi core team menyebutkan ada sekitar 160 sekian negara yang merayakan PyFest hari ini ya, selama 1 minggu ini. Dan apa pesan core team selanjutnya ya menjelang Open Mainnet? Pesannya adalah tetap lakukan transaksi, tetap ya itu intinya teman-teman. Sekalipun sudah berhenti acaranya, tetapi tetap melakukan transaksi. Untuk apa? Memang tidak dijelaskan oleh core team, tetapi menurut saya kita tahu semua lah. Transaksi itu adalah bertujuan untuk mencatatkan histori yang ada di blockchain kita menjelang Open Mainnet. Dan sekali lagi, pesan dari core team lewat beranda aplikasi kita itu tidak pernah mengungkit dan membahas tentang GCV yang sempat menjadi viral ya juga di video saya ya, saya lihat dulu ya teman-teman. Karena ada moderator yang membahas tentang GCV, katanya ada larangan, bahkan nanti akan di-banned ketika ada tulisan GCV. Itu menurut saya itu perlu dipertanyakan teman-teman. Itu menjadi pertanyaan besar. Nah, ini 6.000 ya, ini viral ini kan. Judulnya adalah terbongkar alasan core team larang GCV 314.159. Ya kan? Nah, saya nggak tahu ini judul yang saya pakai. Akhirnya ketahuan sudah. Ya, ini penyebab dilarang GCV ya. Ya kan? Ya, maksudnya kita ketahui bahwa moderator itu bukanlah ya menurut saya bukan tim inti ya. Banyak juga komentar teman-teman kita seperti itu ya. Saya tulis judul dulu teman-teman ya, takutnya lupa. Kalau saya sudah menemukan judul yang baik ya, biasa lupa ya. Nah, judulnya ini. Akhirnya ketahuan aduh, saya tulisan sendiri nggak bisa baca ya. Aduh, sekjen ini gimana nih? Baru aja ditulis sudah pusing ya, lihat. Teman-teman bisa baca nggak ini tulisannya? Ini tulisan dokter ini ya. Nah, jangan ada lagi yang panggil saya dokter lagi ya, bukan. Kalau sekjen ya oke lah diterima. Ternyata saya lihat video-video lama kan. saya lagi lihat ini teman-teman di salah satu platform media sosial saya. Lewat itu Bang Donald ya, mau dibilang sahabat saya juga ya. Terserah pionir lah ngomongnya. Kasih ide. Menang ternyata ya. Mengalahkan Kumalaha ya. Dan saya diingatkan video lama saya, video lawas saya mencari, makanya saya cari-cari video saya apakah di channel ini, kan saya punya beberapa channel ya teman-teman ya. Ini nggak sombong ya, cuma mempromosikan. Bagi yang suka nyanyi sekjen ya. Saya cari-cari di beberapa akun, loh mana ya? Saya cari di YouTube yang satu, oh akhirnya ketemu. Ini ketemulah ini channel. Waktu saya scroll itu, disitulah saya lihat, oh bulan ini saya sudah dipanggil sekjen ternyata. Ya berapa bulan yang lalu sudah dipanggil sekjen. Dan sekarang di video saya yang mana nih? Yang 2 hari yang lalu itu viral banget, itu viral itu. Komentarnya 88 ya. Aduh. Nah itu teman-teman lihat sendiri. Itu sekjen semua tuh, ya kan? Artinya
Nih, sekjen ada yang lucu juga. Masa dia ngomong sekjen Doraemon? Gimana sih lu bilang Doraemon memang tapi nggak apa-apa lah. Saya tetap ambil sisi baiknya. Saya tanya istri saya, "Sen, Doraemon itu ngapain?" Jadi Doraemon itu suka nolong gitu. Jadi lu kasih saya gelar sekjen, kemudian Doraemon berarti sekjen yang suka nolong kan gitu ya. Kalau Suneo itu ada dokter yang dipanggil Suneo ya. Ada dokter kecantikan. Suneo, tunggu dulu, Suneo ya, bener nggak ya? Iya ya. Ini kalau nggak salah ini kedua kalinya saya dipanggil Doraemon ini. Atau bulat-bulatnya wajah saya gitu, atau kacamatanya gitu ya. Lu harus ngomong jelas dong. Ya, saya nggak akan tuntut kamu, nggak ya. Ngapain juga. Dari Banknya Romeo, siap Pak Sekjen, semangat dulu dong, kayak itu kan motivator sejati. Aduh, ya jelas kan. Kalau sekjen yang berucap pasti ditunggu-tunggu, sebab sangat penting. Bang Hadi Jaya Prana Putra, itu kan lihat sendiri di sana ya. Dari Bang Pio Bisa, luar biasa, sepakat sama Pak Sekjen. Dari Bang Asep Kosasi, salam sehat Pak Sekjen ya kan, sekjen semua. Baca tuh 80 komentar. Bang Edi Waluyo, bukan dari Manado, betul Pak Sekjen. Nah, rekan-rekan, saya prediksi 3 bulan yang lalu, bukan 3 bulan sebelum, ya saya lihat di video saya itu 3 bulan yang lalu, ternyata saya berbicara tentang Pak Donald. Ya, saya prediksi bahwa dia akan naik kembali, teman-teman. Saya sudah memperlihatkan di video saya yang semalam, ya. Minta maaf, teman-teman. Kenapa prediksi saya di core team ya, saya menyampaikan di Pine Network, saya menyampaikan sesuatu. Ada sesuatu yang urgent. Kalau saya teman-teman, ini pesannya ini kuat sekali. Ini saja pemilihan di sana bisa diprediksi kemudian benar ya. Apalagi P-Coin yang memang pesan-pesan Nicholas itu sudah kalau kita paham ya teman-teman, itu sudah pesan yang tersirat tapi bisa dipahami, ya kan? Dan itu yang saya langsung juga dengar sendiri, tidak dengan kata orang. Kalau dengan kata orang masih ada keraguan, termasuk pada saat saya membahas tentang protokol Stellar Konsensus 2022 ya, itu sistem pembayaran cepat. Nah, saat itu saya masih mendengarkan dari X atau kata orang, tetapi pada saat saya menemukan sendiri pernyataan Nicholas dengan mengkonekkan dengan sistem node, ya, dengan kode-kode yang memang ada di aplikasi kita, saya masuk, ya itu bukan rekayasa teman-teman. Memang pernyataan langsung dari core team, siapa? Bang Nicholas, bahwa Pi tidak dirancang seperti BTC dan ETH dengan menggunakan sistem Stellar protokol konsensus, sistem pembayaran cepat. Ini kan pesan-pesan tersirat, pesan-pesan tersembunyi yang memberikan konfirmasi yang akan nyata. Ya kan, itu alasan-alasannya. Kalau di moderator melarang kita, yang seperti yang judul saya kasih hari ini, moderator tidak mengizinkan, itu kan tidak didukung oleh beberapa pernyataan core team yang saya sudah lihat juga, khususnya yang berdekatan dengan pernyataan itu, pesan itu. Saya mencari, termasuk pesan terbaru hari ini, tidak ada core team menyebutkan bahwa dilarang menulis di CV. Kalau toh memang ada, saya berpendapat bahwa pelarangan itu hanya sebagai tulisan narasi, yaitu dolar, lambang dolar, kemudian 314. Karena ada lambang dolarnya. Kita masuk, ingat, kita masuk di dalam mata uang digital, tidak menggunakan dolar. Ya. Nah, itu teman-teman. Kalau memang kalau itu tujuan pelarangannya. Lalu yang berikutnya adalah karena itu tidak sesuai dengan nilai. Pikiran saya bisa di atas dari nilai 314 atau 59. Iya kan? Nah, itu